Selamat datang sahabat muslim di channel Islam TV, channel yang membahas agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Sebelum masuk ke videonya, silahkan sahabat muslim untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari Islam TV untuk menambah ilmu agama sahabat muslim agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Melalui video ini, kita berupaya meluruskan ucapan sebagian orang di tengah wabah corona atau COVID-19 akhir-akhir ini. Sebagian muslim yang tidak paham masalah agama mengatakan, "Aku nggak takut corona, aku hanya takut kepada Allah." Sahabat Islam TV yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perlu diketahui bahwa di saat rombongan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan kunjungan ke negeri Syam, beliau mendapatkan kabar bahwa di Syam sedang tersebar wabah taun, sehingga beliau pun mengurungkan rencana kunjungan tersebut. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai gubernur Syam ketika itu menyayangkan batalnya kunjungan itu. Beliau berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda lari dari takdir Allah?" Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan sangat hikmah, "Aku berharap bukan Anda yang mengucapkan itu, ya Abu Ubaidah. Iya benar, kami sedang lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Seandainya kamu punya unta, kemudian ada dua lahan yang subur dan yang kering, bukankah bila Anda gembalakan ke lembah yang kering itu adalah takdir Allah? Dan jika Anda pindah ke lembah subur itu juga takdir Allah?" "Iya benar," jawab sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Umar pun takut pada wabah taun, kemudian berikhtiar menghindar. Padahal beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifahnya Rasulullah, orang yang Nabi pernah bilang, "Kalau ada Nabi setelahku, maka Umar orangnya." Sosok yang pernah Nabi ceritakan bahwa setan tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Sementara Anda siapa? Umar bukan, Nabi bukan, Rasul bukan, Soleh juga masih ragu-ragu. Kemudian, petantang-petenteng melawan virus corona. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya takut kepada corona tidak bertentangan dengan takut kepada Allah. Karena takut kepada makhluk yang bisa mendatangkan bahaya tergolong takut yang sifatnya tabiat. Allah Ta'ala memaklumi adanya takut seperti ini pada diri manusia. Karena itu, bagian dari fitrah yang Allah tanamkan pada diri manusia. Sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan takut kepada Allah. Bahkan, manusia yang paling mulia, yaitu para nabi, pun merasakan takut ini. Sebut saja Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 21. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Saat Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat Nabi Musa di hadapan para penyihir Fir'aun, ketika tongkat beliau berubah menjadi ular, Musa gelisah ketakutan. Maka Allah Ta'ala berfirman, dalam Quran Surat An-Naml ayat 10, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut." Lihatlah, Nabi Musa pun takut kepada ular. Padahal Nabi Musa memiliki kualitas takwa dan tauhid yang terjamin baik dan termasuk Nabi Ulul Azmi. Ketahuilah bahwa takut kepada Allah harus didasari ilmu, bukan bermodal semangat saja. Semboyan "aku tidak takut corona, aku hanya takut Allah" adalah tidak didasari ilmu dan hampir bisa dipastikan orang yang memegang semboyan itu adalah kalangan awam terhadap ilmu agama dan ilmu medis. Semboyan tersebut hanya didasari semangat tanpa ilmu, sehingga lebih pantas disebut nekat, bukan takut kepada Allah. Coba katakan kepada orang yang berprinsip, "Aku tak takut corona, aku hanya takut kepada Allah." Untuk diajak ke kandang singa
tolong tinggal di situ 1 atau 2 jam saja. Apakah dia berani mengambil tantangan ini? Sahabatku Islam TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tak ada satupun ulama atau ustadz yang mumpuni ilmu agamanya, apalagi dokter yang berprinsip demikian. Kita hidup di bumi Allah, maka kita harus patuh pada hukum Allah yang berlaku di bumi ini. Jangan membuat hukum sendiri di alam ini, kecuali kalau Anda punya alam sendiri. Allah tetapkan di dunia ini ada hukum sebab akibat. Anda mau dapat sesuatu, maka Anda harus berusaha atau ikhtiar. Jika Anda tidak mengupayakan sebab, maka tak mungkin mendapatkan akibat atau hasil. Maryam saja, sosok yang sudah jelas dicintai Allah saat akan melahirkan Nabi Isa alaihi salam untuk mendapatkan buah kurma, Allah perintahkan dia untuk melakukan sebab, yaitu menggoncang pohon kurma agar buah berjatuhan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Demikianlah video penjelasan mengenai semboyan aku tidak takut corona. Aku hanya takut pada Allah. Semoga bermanfaat untuk sahabat Islam TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Alhamdulillah, telah hadir minyak zaitun soft gel dengan kualitas grade A yang bermanfaat untuk 1. Menurunkan kolesterol, 2. Mencegah stroke, 3. Mencegah penyakit jantung, 4. Mencegah penyakit diabetes, 5. Membantu menurunkan kadar gula darah, 6. Membantu menurunkan tekanan darah tinggi, 7. Mencegah alergi, asma, dan penyakit autoimun lainnya. 8. Mencegah tumor, kista, dan kanker. 9. Mengatasi nyeri sendi atau rematik. 10. Meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi virus corona dan virus berbahaya lainnya. Selain itu, minyak zaitun sangat bermanfaat untuk membantu pengobatan berbagai jenis penyakit lainnya. Adapun keutamaan buah zaitun dalam Al-Quran dan hadis antara lain, 1. Allah Ta'ala bersumpah demi buah zaitun dalam Al-Quran, surat At-Tin ayat 1. 2. Pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 35. 3. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya makan buah zaitun dan meminyaki rambut dengan buah zaitun. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Makanlah zaitun dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1852, disahihkan Albani dalam Sahih At-Tirmizi. 4. Buah zaitun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. 2 kali buah zaitun disebut sendiri, sementara 5 kali buah zaitun disandingkan dengan buah lain, seperti buah kurma, buah anggur, buah tin, dan pisang dalam Al-Quran. Untuk informasi selanjutnya dan konsultasi kesehatan, silahkan hubungi Dr. Asrul Sani via WhatsApp dengan nomor 0812 14 49 65 24.